Van der Spane, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang rangka. Rangka merupakan serangkaian tulang yang berkesinambungan yang berfungsi mendukung melindungi organ dalam tubuh. Fungsi pertama pada rangka yaitu sebagai alat gerak pasif. Mengapa rangka disebut sebagai alat gerak pasif? Karena rangka tidak bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari organ. Yang kedua, tempat melekatnya daging, otot, jaringan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai alat untuk melindungi organ dalam tubuh seperti jantung, hati, otak, dan lain sebagainya. Dan fungsi yang keempat, mendukung pembentukan tubuh dan menyokong tubuh. Rangka manusia tersusun atas sendi dan tulang. Ada dua jenis tulang yang dapat kita temukan pada tubuh. Yang pertama, tulang keras atau osteon, dan yang kedua ada tulang rawan atau kartilago. Rangka yang menyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi yang pertama rangka otak atau kepala, yang kedua rangka gerak atas, yang ketiga rangka gerak bawah, dan yang terakhir rangka tubuh. Yang pertama kita akan membahas rangka kepala. Rangka kepala biasa disebut dengan neokranium. Fungsinya yang pertama melindungi otak, melindungi isi kepala, tempat stempel berada. Yang kedua tulang ubun-ubun atau parietal. Parietal terletak di bagian tengah atas hingga bagian tengah belakang kepala. Fungsinya melindungi otak kepala. Yang ketiga tulang baji atau sphenoid terletak di antara tulang pelipis dan tulang dahi yang terdapat di tempurung kepala. Fungsi tulang ini juga sama dengan fungsi tulang lainnya yang terdapat di kepala, yaitu untuk melindungi organ paling penting bagi tubuh bagi manusia, yaitu otak. Yang keempat adalah tulang pelipis atau temporal yang fungsinya melindungi lobus prototemporal yang terdapat di samping otak besar. Tempat melekatnya sebagian otot yaitu musculus temporalis dan musculus extrinsic. Yang kelima tulang hidung atau nasal, menjaga hidung agar tidak rapuh dan sebagai bagian dari indera. Yang keenam tulang pipi atau ziggomatic terletak di rangka wajah, tepatnya di bawah mata yang melebar ke samping. Fungsinya membentuk karakter wajah seseorang dan melindungi organ-organ di dalamnya. Yang ketujuh adalah tulang rahang atas atau maksila, terletak di bagian dalam di atas mulut, yang fungsinya untuk menyokong gigi yang ada di bagian atas, menjaga tulang hidung dan menyusun rongga mulut. Berikutnya nomor 8 yaitu tulang rahang bawah atau yang biasa disebut dengan mandibula, terdapat di bawah rahang atas yang secara umum dikenal sebagai tulang pembentuk dagu, yang fungsinya untuk menarik daya tarik estetis pada seorang manusia, membantu dalam proses mengunyah. Tulang lidah atau fupa terletak di antara leher dan di bagian dalam. Fungsinya menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut dan sebagai penyangga bagi lidah. Yang ke-10 tulang langit-langit atau fum atau latinum terletak di atas lidah. Tulang langit-langit dibagi atas dua, yaitu tulang langit-langit lunak dan tulang langit-langit keras. Yang pertama, tulang langit-langit lunak yang berfungsi menutup saluran hidung saat menelan atau juga saat bernafas, melindungi saluran hidung dengan mengeluarkan sebagian lendir melalui mulut. Yang berikutnya adalah tulang langit-langit keras yang berfungsi untuk pembentukan bunyi suara tertentu dan sangat penting untuk proses makan. Tapis atau ethmoid terletak di depan tulang baji, tepatnya di antara mata, yang fungsinya yang pertama membentuk struktur mata dan hidung, yang kedua sebagai tempat melekatnya saraf
olfaktori, yang ketiga sebagai tempat produksi lendir, dan yang terakhir membantu proses pernapasan dan melindungi arteri. Ke-12 adalah tulang air mata atau lacrimal, terletak di bagian depan dinding medial atau orbital. Fungsi lacrimal yaitu membantu membentuk saluran nasolacrimal yang diperlukan untuk translokasi air mata, tempat berkumpulnya cairan lacrimal dari kelenjar tunggal. Berikutnya tulang martil atau malleus, terletak di bagian dalam getah telinga dan pada ujung tulang landasan. Berikutnya tulang martil atau tulang landasan, yang terletak di bagian tengah gendang telinga, yang fungsinya mengantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Berikutnya adalah tulang kepala belakang atau occipital. Occipital terletak di bagian tulang tengkorak kepala bagian belakang, merupakan tulang pembentuk trapesi, yang fungsinya yaitu melindungi otak, membentuk tulang tengkorak, jalur batang otak, dan tempat saraf dan ligamen. Berikutnya adalah tulang samurdin atau stapes, terletak di telinga bagian tengah, yang fungsinya menghantarkan getaran suara dari tulang insus dan menghantarkan ke membran di telinga melalui tingkap oval. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang rangka anggota gerak atas atau massa memberi superioris. Rangka anggota gerak atas terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama tulang lengan atas atau humerus. Humerus terletak di antara persendian siku dan bahu, terhubung dengan bagian ujung tulang hasta dan pada bagian bahu. Fungsi dari humerus adalah tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku, dan sebagai tempat menjalarnya pembuluh arteri dan saraf. Gerakan yang dapat dilakukan humerus adalah gerakan rotasi karena dia bisa bebas bergerak ke segala arah. Yang kedua adalah tulang pengumpul atau radius. Tulang radius terletak di bagian bawah lengan atas, sederet dengan tulang hasta selurus dengan ibu jari. Fungsinya tempat melekatnya otot lengan yang menjadi alat gerak tangan bagian bawah yang akan bergerak secara supinasi dan pronasi. Fungsi yang berikutnya menyambungkan jempol dengan ruas siku dan menggerakkan tubuh bagian atas. Bagian yang ketiga adalah tulang hasta atau ulna, merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, dan tulang ini terletak pada sisi yang berlawanan dari tulang pengumpil atau radius pada lengan. Fungsinya yaitu sebagai pergerakan tangan, membentuk siku, membentuk struktur lengan, tempat otot lengan berada. Yang kelima adalah tulang pergelangan tangan atau karpal. Karpal berada di daerah pergelangan tangan dan memiliki otot-otot untuk menggerakkan tangan. Komponen penyusun tulang pergelangan tangan adalah yang pertama scapodeum, terletak di perbatasan radial dan berada pada lateral ibu jari. Yang kedua capitatum, terletak pada daerah pusat tulang pergelangan tangan. Yang ketiga trapezoidum, terletak di antara trapezium dan capitatum tulang karpal. Yang keempat trapezium, terletak di antara scaphoid sehingga membentuk batas radial dari garis melintang ischial. Yang kelima lanatum, terletak pada bagian tengah dari baris kapital proksimal. Yang keenam triguetrum, yaitu tulang piramidal yang terletak pada bagian tengah baris proksimal. Yang ketujuh pisiforme,
pisiforme, terletak pada bagian terakhir barisan proksimal yang menandai batas ulna. Yang kedelapan adalah hamatum. Hamatum terletak pada batas ulna dari baris melintang distal. Yang fungsi dari tulang pergelangan tangan atau karpal adalah membantu pergerakan pergelangan tangan dan jari. Yang kedua, menghubungkan tulang lengan bawah dengan tulang jari dan tempat melekatnya jaringan tubuh pada tangan. Tulang yang berikutnya adalah tulang telapak tangan atau metakarpal, terletak di antara ujung distal, tulang pengumpil dan tulang hasta, serta tulang jari-jari tangan atau osa metacarpus. Fungsinya yaitu menyusun bentuk tangan maupun telapak tangan dan sebagai alat untuk pergerakan pasif kepada ekstremitas atas manusia. Memberi stabilitas pada tangan saat bergerak sebagai tempat menempelnya ujung-ujung otot tangan bawah atau otot kecil pada jari, tempat melekatnya jaringan ikat, dan berfungsi dalam gerak palmar flexion dan dorsiflexion. Ruas tulang berikutnya adalah ruas tulang jari tangan atau phalanx, terletak menyambung dengan telapak tangan. Setiap jari tangan memiliki 3 jenis tulang jari. Yang pertama, proximal phalanx, yaitu tulang jari yang paling panjang yang terletak melekat dengan telapak tangan. Yang kedua adalah distal phalanx, merupakan tulang jari tangan yang paling kecil terletak pada ujung jari tangan. Yang ketiga adalah middle phalanx, merupakan bagian tulang yang terletak di antara proximal phalanx dan distal phalanx, yang fungsinya sebagai rangka anggota gerak atas, memberi struktur jari jemari. Rangka anggota berikutnya adalah rangka anggota gerak atas. Yang pertama, tulang paha, terletak menyambung dengan pinggul. Fungsi daripada femur adalah penyangga badan atau penopang tubuh, menghubungkan tulang panggul dan lutut, tempat menempelnya beberapa otot besar, tempat memproduksi sel darah merah, tempat melekatnya tulang lutut, dan penghasil sendi kondilia. Bagian tulang paha yang pertama, proximal femur, terletak berdekatan dengan tulang pelvis. Yang berikutnya distal femur, yaitu bagian tulang paha yang terletak melekat dengan tempurung lutut. Yang kedua, tulang tempurung lutut atau patella. Patella berada di antara tulang paha dan tulang kering, posisi tengah dari kaki, berfungsi untuk melindungi dan membungkus lutut, membentuk persendian lutut, dan menjaga tension. Yang berikutnya adalah tulang kering atau tibia, terletak di depan tulang betis di bawah lutut kaki, yang fungsinya menyambung pergelangan kaki dengan lutut dan menyangga otot pada tungkai kaki dan menyangga berat tubuh. Tulang ini juga merupakan tulang yang memiliki struktur dengan bagian bawah disebut dengan tibia untuk tulang tibia dan juga tulang fibula. Fibula dapat ditemukan di bagian bawah yang memang menghubungkan ligamen dengan ujung tulang tibia. Yang berikutnya adalah tulang betis atau fibula, berada di bagian belakang dari tulang kering, terletak di antara tulang pergelangan kaki dan tulang tempurung lutut, yang fungsinya menstabilkan kaki bagian bawah, menjaga keseimbangan tubuh, mengatur gerak tubuh saat berjalan, melindungi kaki
melekatnya otot lutut, tempat pembentukan sel darah merah, dan menyimpan garam mineral. Yang kelima, yang berikutnya adalah tulang tumit atau calcaneus. Calcaneus letaknya berada di belakang kaki, mengalihkan berat badan di atas tanah ke belakang. Terletak di kaki bagian bawah. Fungsi dari calcaneus adalah sebagai penyangga berat badan, terutama ketika sedang berjalan atau berlari. Tulang yang berikutnya adalah tulang pergelangan kaki atau tarsal, yaitu tulang yang terdiri dari ujung tulang tibia, fibula, dan calcaneus. Fungsi dari tarsal yaitu memungkinkan adanya gerakan inversi dan eversi pada kaki, membantu melangkah dan berjalan lebih mudah, menghubungkan tulang lengan dengan bagian bawah kaki. Pergelangan kaki tersusun dari 7 tulang kecil, yaitu 1 tulang loncat atau talus, 1 tulang calcaneus, 1 tulang navikular, 1 tulang cuboid, dan 3 tulang cuneiformis. Berikutnya adalah tulang telapak kaki atau metatarsal atau talus. Terletak di antara tulang pergelangan kaki dan tulang jari kaki dan merupakan bagian dasar tubuh. Fungsi dari talus adalah menopang berat badan dan membantu gerak tubuh saat berjalan dan berlari. Sebagai pijakan, tulang talus terdiri dari 10 tulang metatarsal, yaitu 10 tulang yang disebut dengan tulang metatarsal. Tulang yang berikutnya adalah tulang jari kaki atau falanges, disebut sebagai tulang yang berjumlah 14 ruas. Jari kaki mengandung 3 falang, yaitu proksimal, medial, dan distal. Namun pada ibu jari hanya terdiri dari proksimal dan distal. Fungsi dari falanges adalah sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya jaringan otot, menyokong tubuh, memproduksi sel darah pada sumsum tulang, tempat menimbun zat mineral berupa kalsium dan fosfat. Untuk rangka tubuh yang berikutnya adalah rangka tulang badan, terdiri dari 3 bagian rangka, yaitu yang pertama tulang belakang atau vertebrae, merupakan tulang yang memiliki berbagai ukuran dan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Fungsi dari vertebrae adalah menopang tubuh, membuat tubuh lentur dan fleksibel, melindungi saraf, menghasilkan sel darah merah, melindungi organ utama, dan peredam getaran. Bagian dari vertebrae adalah tulang leher atau cervical. Secara umum memiliki bentuk tulang yang kecil dengan spina atau processus spineusnya yang pendek, kecuali pada tulang kedua dan tulang ketujuh. Tulang ini diberi nomor sesuai dengan urutan dari cervicalnya, yaitu cervical pertama sampai cervical ketujuh. Namun pada cervical pertama itu disebut dengan atlas dan cervical kedua disebut dengan aksis. Bagian vertebrae yang kedua yaitu tulang punggung atau toraks. Yang toraks, processus spineusnya akan berhubungan dengan tulang rusuk. Beberapa gerakan memutar dapat terjadi pada dorsal.
Tulang punggung atau dorsal dalam konteks manusia dibagi menjadi beberapa nomor, yaitu T1 sampai T12 atau toraks 1 sampai toraks 12. Bagian vertebra yang berikutnya adalah tulang punggung atau lutut. Bagian ini merupakan bagian paling tegap konstruksinya dan menanggung beban terberat dari yang lainnya. Bagian ini memungkinkan gerakan refleksi dan ekstensi tubuh dan beberapa gerakan rotasi dengan derajat yang kecil terhadap 5 bagian tulang, yaitu lumbar 1 sampai lumbar 5. Yang berikutnya adalah tulang punggung atau sakral, terdiri dari 5 tulang, yaitu sakral 1 sampai sakral 5. Tulang-tulangnya bergabung dan tidak memiliki celah atau diskus. Intervalidasinya 1 sama lain. Yang berikutnya adalah tulang punggung atau coccygeal. Terdapat 3 hingga 4 tulang yang saling bergabung dan tanpa celah. Tulang ini bisa disebut sebagai tulang ekor. Tulang-tulang bagian ini juga diberi nomor sesuai dengan urutannya, yaitu CO1 sampai CO5 atau coccygeal 1 sampai coccygeal 5. Rangka anggota tulang badan yang berikutnya adalah tulang rusuk atau costae, merupakan tulang panjang yang melengkung serta membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk dalam manusia berjumlah 24 ruas atau 12 pasang. Pertama kali ditemukan oleh Vesalius di tahun 1543. Tulang costae dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rusuk palsu atau vertebrochondral. Vertebrochondral berjumlah 3 pasang. Tulang ini memiliki ukuran paling pendek. Bagian belakangnya berhubungan dengan ruas tulang belakang dan bagian depannya disatukan oleh tulang rawan atau tulang dada. Bagian costae yang kedua adalah rusuk melayang atau vertebral yang berjumlah 2 pasang. Ujung belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya bebas. Bagian tulang rusuk yang ketiga adalah tulang rusuk sejati atau fibrio sterminalis, berjumlah 7 pasang. Tulang rusuk ini bagian belakangnya berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada. Fungsi dari tulang rusuk adalah yang pertama, melindungi jantung, melindungi paru-paru, dan melindungi organ tubuh yang terdapat di dalamnya. Rangka tulang badan yang berikutnya adalah tulang dada, berjumlah 1 buah yang terdiri atas yang pertama endothelium sternum, kepala tulang dada, berfungsi untuk membentuk persendian dengan tulang selang. Bagian dada yang kedua yaitu corpus sternum atau badan tulang dada, berfungsi membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk. Bagian dada yang ketiga adalah processus zygovoid atau tulang taju pedang. Tulang ini adalah tulang yang masih berbentuk tulang rawan pada bayi. Anggota tulang badan yang terakhir adalah tulang pinggul atau pelvis girdle. Bagian rangka tulang badan yang terakhir adalah tulang panggul atau pelvis girdle, terletak di bawah pinggang. Tulang ini tersusun dari tulang pinggul, sakrum, dan tulang ekor. Bagian pinggul terdiri dari 3 jenis, yaitu ilium. Ilium memiliki 2 permukaan, yaitu permukaan dalam dan permukaan luar. Bagian pinggul yang kedua yaitu rubis, merupakan bagian depan pinggul. Bagian pinggul yang ketiga adalah isculum. Terdapat 2 ligamen penting di isculum, yaitu ligamen sacrospinous dan ligamen
SARS-CoV-2 virus.